bisnisnya. Ya, karena kita tuh sering menganggap kalau bertambahnya omset itu dari bertambahnya modal, ya. Padahal di dalam Islam bertambahnya rizki itu bukan dari bertambahnya modal. Banyak yang nambah modal, rizkinya nggak nambah, omsetnya malah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah pemirsa Bina Isya TV, pada kali ini kita akan melanjutkan podcast kita bersama guru kita Ustadz Uus Abu Fikri. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Persiapan memberangkatkan umroh nih Ustadz. Ya, insya Allah. Oke, pada kali ini kita akan membahas sebuah rahasia bisnis yang makmur. Tapi rahasia ini mungkin tidak akan didapatkan di buku-buku manajemen barat ya Ustadz. Ya. Nah, rahasia ini sangat menarik dan mungkin pemirsa sudah melihat ini. Tapi banyak orang yang masih mengabaikan tentang rahasia ini. Yaitu rahasia bisnis makmur itu adalah dengan syukur. Ustadz, saya kan kalau buka bisnis sudah syukuran dulu. Nah, ternyata tidak sesederhana itu ya Ustadz. Apa yang dimaksud dengan syukur? Bahkan banyak orang yang menganggap sabar itu berat. Apa benar sabar dengan syukur itu lebih berat? Sabar. Nah, kita akan kaji dengan Ustaz. Mungkin pertanyaan pertama saja. Mungkin yang dimaksud dengan syukur dalam bisnis itu seperti apa Ustaz? Dan mengapa syukur itu lebih berat dibandingkan dengan sabar? Mengapa Ustaz? Baik, Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengikuti podcast pada hari ini ya. Dan insya Allah kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali ya. Sebenarnya bukan hanya buat pengusaha ya, tapi buat kita semua, apalagi untuk para pengusaha ya. Karena setiap pengusaha itu pasti menginginkan usahanya terus maju, terus bertambah makmur ya, bertambah bagus, omsetnya juga bertambah, rizkinya juga bertambah. Maka hanya di dalam konsep Islam kita mengenal konsep ini. Tentu kalau di konsep Barat tidak dikenal gitu. Meskipun pada prakteknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan-keutamaan bagi mereka yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Islam itu kita mengenal ada syukur, ada sabar ya. Al-imanu nisfani, iman itu dibagi dua ya. Nisfun fi sobri wa nisfun fi syukri. Setengahnya ada pada sabar, setengahnya ada pada syukur gitu. Hanya orang seringkali menganggap bahwa sabar itu lebih berat Ustaz ya. Karena dikaitkan dengan ujian, dengan cobaan gitu. Tetapi ketika para sahabat ditanya tentang kedua perkara ini, mereka mengatakan ketika kami diuji dengan kesulitan, dengan peperangan, ya, dengan boikot dari orang-orang kafir waktu itu, ya, dengan berbagai kesulitan, justru iman mereka semakin kuat, ya, dan mereka berhasil lulus dengan kesabaran, ya. Tetapi ketika mereka sudah meraih kemenangan, ya, sudah dalam kondisi tenang, justru keimanan mereka itu kemudian merasa turun, ya, dan mereka mengatakan kami ya sering kali kalah ya di dalam kondisi-kondisi di mana kami diuji dengan rasa syukur gitu dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika diuji dengan kesulitan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu di dalam banyak hal syukur seringkali memang lebih berat daripada sabar. Kita kalau dalam kondisi kesulitan itu malah kita sering
dekat sama Allah kan, kita doanya juga mantep itu kalau lagi banyak masalah kan. Diangkat tangannya sampai neteskan air mata, ya kan. Kemudian curhat sama Allah Subhanahu wa taala itu mantep lah doanya. Kalau sedang kesulitan, maka sabar itu justru kita sering lulus. Tapi ketika kondisinya tenang, anak-anak sehat, rizkinya lancar, ya kan, doanya juga mengikuti, cepatlah gitu ya. Bahkan berdoanya, ya Allah, Engkau sudah tahu lah apa yang saya butuhkan. Idem aja sama yang kemarin, ya kan gitu. Jadi kita seringkali tidak lulus ketika diuji dengan eh, ketenangan, ya kenikmatan. Yang kedua, khusus untuk para pebisnis ini. Para pebisnis penting untuk belajar mempraktekkan rasa syukur ini di dalam bisnisnya. Ya, karena kita tuh sering menganggap kalau bertambahnya omset itu dari bertambahnya modal, ya. Padahal di dalam Islam bertambahnya rizki itu bukan dari bertambahnya modal. Banyak yang nambah modal, rizkinya nggak nambah, omsetnya malah nggak nambah, malah turun ditambahkan modal itu. Ya, yang menggaransi bahwa rizki kita akan bertambah justru bukan pada modalnya, tapi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekecil apapun, ya kata Nabi, man lam yashkurul qalil, lam yashkurul katsir. Kalau kita nggak bisa bersyukur sama yang kecil, kita sulit bersyukur dengan yang besar. Gitu. Jadi apapun yang kita rasakan dalam bisnis, itu kita harus implementasikan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dengan syukur inilah bertambahnya rezeki kita. Justru ketika kita melupakan Allah, ya, kemudian kita tidak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kafara," barang siapa yang kufur kepada Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Jadi Allah itu tidak perlu syukur kita, ya. Kalaupun kita tidak bersyukur ya tidak apa-apa. Tapi yang butuh syukur itu kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Ya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya syukur itu akan kembali kepada kita. Ya, oleh karena itu, untuk pengusaha, kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Jangankan kepada Allah lah. Kalau ada orang yang, maaf, memberikan jalan kebaikan kepada kita, ya, kemudian kita sama sekali tidak mengucapkan terima kasih, ya, tidak menghargai, lempeng saja gitu. Ya, kira-kira ngasih lagi nggak tuh orang? Ya, mungkin dia bilang begini, ini sudah diberikan, sudah dikasih, sudah dibantu, kayaknya lempeng-lempeng saja. Mungkin udah nggak perlu bantuan lagi kan begitu ya. Tapi kalau kemudian kita berterima kasih, Pak, terima kasih ya kemarin sudah bantu saya, kemarin sudah apa menolong saya dan sebagainya. Nah, itu ada rasa bahagia orang yang diberikan terima kasih. Itu manusia. Allah itu sebenarnya tidak butuh. Tetapi Allah itu maha eh, bersyukur ya. Makanya salah satu sifat Allah itu adalah innallaha ghafurun syakur. Allah itu maha pengampun lagi maha bersyukur. Artinya apa? Ketika kita berterima kasih kepada Allah, Allah itu akan lebih memberikan banyak lebih daripada kita bersyukur kepada manusia. Kalau kita berterima kasih pada manusia mungkin dikasih yang sama begitu ya. Tapi kalau bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan lebih kepada kita karena Allah tidak butuh. Kalau bersyukur kepada manusia, dia masih butuh. Mungkin sebagian yang dia berikan kepada kita. Kalau bersyukur kepada Allah, Allah tidak butuh. Syukur itu adalah untuk kita, maka Allah berikan berlipat-lipat ya kebaikan dan pahala, bahkan nikmat yang lebih banyak berlipat-lipat untuk kita. Allah tuh cuma minta, yuk syukur ketika kita mendapatkan nikmat dalam bisnis sekecil apapun. Omsetnya mungkin baru tercapai 5%. Bersyukur dulu ya. Jangan ini mah susah ini bisnisnya gitu. Itu mengeluh terhadap rizki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka orang-orang yang kufur dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara orang-orang yang pandai bersyukur baru dapat 5%, syukuri nanti Allah tambah 10%. Ya, nambah 10% nanti bersyukur lagi nambah 20%. Nah, kira-kira itu rahasia kalau kita ingin makmur, syukuri dari yang kecil nanti insya Allah Allah akan kasih yang besar dan ketika dikasih yang besar
kita akan lebih bersyukur karena sudah terlatih gitu. Kalau saya perhatikan itu banyak orang itu ya. Saya kalau bisnis belum membesar nih baru mulai. Oh sudah jalan, sudah bagus, tapi sedang turun. Kan mindset pertama itu, oh saya harus bersabar. Hmm. Jarang orang yang berpikir, saya harus bersyukur. Kok bersyukur katanya. Berarti di sini ada mindset yang harus diluruskan ya. Pertanyaan saya itu, apakah syukur dan sabar itu satu paket atau gantian itu? Maka Ya, ya pada syukur sebenarnya ada sabar. Pada sabar juga ada syukur. Makanya syukur juga ada levelingnya. Syukur yang pertama adalah syukur terhadap nikmat yang kita terima. Ya, ini level pertama. Tapi ada yang level yang lebih sulit, yaitu syukur ketika kita mendapatkan ujian. Nah, kenapa ketika dapat ujian kita bersyukur? Karena ujian itu pilihan Allah dan pilihan Allah itu pasti yang terbaik bagi kita, ya kan? Tapi ketika kita menginginkan sesuatu diberikan oleh Allah, itu keinginan kita yang cocok dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi ketika diuji, kita nggak ingin. Tapi Allah menginginkan itu atas kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Maka jangan sok tahu. Artinya Allah memilihkan ujian, harus kita syukuri. Pasti ada sesuatu di balik itu, gitu. Itu yang harus kita yakini. Selama kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian itu akan menjadi pengangkat derajat kita, ya. Ya, kalau kita mau naik dari SD ke SMP kan diuji dulu, betul tidak? Dan ketika diuji, ketika kita menikmati ujian itu bahkan bersyukur, alhamdulillah saya diuji nih karena saya ikut ujian maka nanti saya akan naik kelas kan begitu. Maka di situ ada syukur, ya. Coba kalau nggak ikut ujian nggak bisa naik kelas. Nah, maka meskipun di sana ada sabar ketika kita mengerjakan ujian, tapi di situ juga ada syukur karena dengan ujian itu kita tahu kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika usaha itu ada turun naik, di dalam ketika turun kita bersabar atas ujiannya, ya kita bertahan supaya tidak melakukan perkara yang tidak diridhoi Allah. Di satu sisi kita bersyukur, ya Allah, ini yang Engkau pilihkan atasku, aku ridho, ya kan? Dan aku yakin ada sesuatu yang Kau telah siapkan buat kami, begitu. Makanya eh, Imam Ali itu berkata, kalau doaku dikabulkan Allah, aku bahagia. Kalau doaku tidak dikabulkan Allah, aku lebih bahagia. Kenapa? Karena kalau tidak dikabulkan, itu pilihan Allah. Dan aku tahu pilihan Allah lebih baik daripada pilihanku. Artinya, di dalam setiap ujian yang kita terima, kita bisa eh, menyelipkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ujian itu, karena kita yakin setiap ujian itu akan membawa kepada kenaikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu, Pak. oke. Nah, ini banyak kasus, banyak orang itu saya juga pernah mengalami saat saya sedang bisnis nih, penghasilan saya turun 80%. Artinya keuntungan itu tinggal 20% dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Ya, Kebanyakan orang itu fokusnya ya ke 80% yang hilang ini. ya, Lalu gimana nih omset saya turun ya, 40%, gimana? Pikiran salah. Memikirkan bagaimana cara evaluasi, bagaimana cara kembali meningkatkan lagi. Kan yang negatifnya ada yang buruk dan sebagainya. Nah, kalau begitu berarti kita akan lebih baik, kita juga kita mengganti 20% ini. betul. Jadi terus ke 20% yang masih ada harus disyukuri. Itu saja. Betul. Karena syukur itu akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Ya, ada seorang pengusaha kaya, pengusaha batu bara. Itu omsetnya miliaran, bulan, bahkan puluhan miliar. Suatu saat eh, kita diundang untuk datang ke rumahnya oleh istrinya. Ya, Ustadz bisa ke rumah nggak? Ada apa, Bu? Ini Bapak nggak bisa tidur katanya. Maka datanglah ke sana, didiskusi dengan
pengusaha ini, Pak, kenapa nggak bisa tidur? Ya, jadi dia baru rugi, tertipu di bisnisnya kurang lebih 20 miliar. Ya, 20 miliar. Dan itu kepikiran setiap hari sampai nggak bisa tidur. Sampai kalau mau tidur tuh harus makan pil, harga pil satu kali makan pil itu 1 juta. Ya, maka waktu itu kita dialog ya. Ya, sederhananya saya tanya, Pak, boleh tahu nggak? Itu kan yang rugi 20 miliar nih. Omset aset yang Bapak punya berapa sih? Itu. Oh, masih banyak Ustadz. Ya, mungkin ada ratusan triliun yang masih saya punya gitu. Saya kan punya 5 tambang batu bara. Ini hanya salah satunya aja katanya. Tapi ya saya nyesek lah Ustadz ke itu katanya apa rugi 20 miliar. Saya bilang gini, Pak, sekarang yang 20 miliar ini kan sudah terjadi. Ya sudah ridho aja sama Allah. Mungkin Allah punya rencana lain. Ingat-ingat aja yang ratusan miliar itu yang lebih banyak yang Bapak masih punya, Pak. Ya, kan itu rizki dari Allah yang masih Bapak nikmati ya. Yang 20 mah ikhlaskan aja. Mungkin Allah ingin agar Bapak dengan kehilangan 20 miliar ini lebih dekat sama Allah. Bisa lebih banyak mendekat kepada Allah. Gitu. Terus dia bilang, oh iya juga ya Ustaz. Ya udah terima kasih Ustaz. Saya lebih tenang sekarang. Gitu. Kita pulang di tengah jalan istrinya nelpon Ustaz. Alhamdulillah Bapak bisa tidur pulas katanya gitu. Sesederhana itu rasa syukur itu membuat hati kita menjadi lebih tenang, lebih bahagia, ya. Karena kita lebih mengingat apa yang kita punya ketimbang apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh semua yang kita miliki itu titipan dari Allah, suka-suka Allah, ya. Kalau Allah mau ambil, ya kita ridho, ya karena itu milik Allah. Nah, yang ada di kita itu yang kita syukuri. Artinya kita bersyukur ini masih dititipkan kepada kita. Kalau Allah mau, semuanya bisa diberikan kepada orang lain. Ya, tapi tentu Allah tahu takaran ya, sehingga Allah tuh bisa mengukur batas kemampuan seseorang. Sehingga Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Nah, dengan kita bersyukur, kita akan lebih tenang, lebih bahagia, dan syukur itu seringkali akan muncul ketika sesuatu itu hilang dari diri kita. Tadi kan Ustadz memberi contoh pengusaha yang merugi 20 miliar, Ya. tapi sisanya masih banyak. Pertanyaannya bagaimana kalau kasus ada orang yang dia tuh benar-benar bangkrut, yang tersisa hanya tubuh dia dan hanya baju yang melekat dalam tubuhnya. Apa masih bisa nih bersyukur? Bagaimana caranya? Ya, ketika kita tidak kehilangan seluruh ya aset harta yang kita miliki, sekarang saya tanya, kalau tangannya jual ke saya 1 miliar mau nggak saya potong sekarang? Nggak mau. Atau jari ya atau kaki. Bukankah tubuh yang Allah berikan ini nilainya jauh lebih besar daripada aset-aset yang kita miliki? Makanya berharganya seseorang itu bukan dengan apa casing yang dia dapatkan, yang dia miliki. Berharganya seseorang itu dari isi yang dia miliki. Maka fokus saja pada isi kita, jangan fokus pada casingnya. Ada karyawan IPTN yang dulu pernah di PHK itu Pak. PHK massal ya. Eh, Ketika banyak karyawan di PHK itu macam-macam reaksinya. Ada yang demo, ya kan? Ada yang mengeluh, ada yang stres, ada yang sampai mungkin masuk eh, di rehabilitasi gitu ya. Tapi ada satu orang ya di antaranya yang begitu di PHK tidak mengeluh, tenang saja gitu, tenang saja. Bahkan hari ini beliau menjadi pengusaha dengan gaji lebih besar ketika dia kerja di PTN. Nah itu kembali lagi kepada rasa syukur kita. Kadang-kadang apa yang kita anggap buruk itu baik sebenarnya untuk kita. Coba kalau nggak di PHK, mungkin nggak jadi pengusaha sekarang, ya. Atau apa yang kita anggap buruk sebenarnya baik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita ridho, kita yakin Allah punya takaran, dan Allah memberikan aset yang lebih besar
yaitu apa yang Allah titipkan kepada kita dari fisik, hati, ya kan, motivasi, kemudian akal, semuanya masih bisa kita gunakan untuk memulai kembali usaha. Abdurrahman bin Auf diusir dari Mekah ke Madinah, berhijrah. Tidak boleh bawa satupun asetnya, hanya bawa badan, ya, hanya bawa sesuatu yang nempel di badan saja. Contohnya apa? Contoh nyata, sampai ke Madinah ditawarkan sama pengusaha Madinah, ya pengusaha ketemu pengusaha lagi, ya ditawarkan untuk mendapatkan sebagian dari hartanya, bahkan mengambil sebagian daripada istrinya. Kurang bagaimana? Tapi kan Abdurrahman bin Auf bukan orang yang silau dengan casing, ya. Beliau tuh punya isi, punya kualitas diri yang ketika semuanya pun hilang, dia tidak akan pernah kehilangan itu yang ada dalam dirinya. Maka dia hanya mengatakan, tunjukkan di mana pasar, kan gitu. Artinya begitu dia ke pasar, ya, kemudian dia menggunakan potensi yang Allah berikan itu sampai akhirnya menjadi pengusaha terkaya di Madinah, mengalahkan pengusaha yang sebelumnya menawarkan bantuan kepadanya. Ya, artinya kita masih punya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang itu nilainya lebih besar daripada apapun yang pernah kita dapatkan. Nah, ini dari pengalaman saya sebagai motivator. Kadang suka ada orang yang respon bicara seperti ini. Hidup itu tidak seindah kata motivator. Ya, Kata-kata motivator indah, tapi dalam pelaksanaan ini sulit. Ya, sama dengan bersyukur. Banyak orang yang mengajari bersyukur, tapi kan kalau lagi mah orang yang ngomong itu tidak merasakan. Saya yang merasakan susah. Nah, bagaimana nih caranya supaya kita semua, ya, pemirsa, termasuk saya, selalu siap menghadapi kondisi terburuk sehingga ya nanti ya misalnya terjadi kondisi terburuk, kita selalu menjadi hamba yang bersyukur. Bagaimana nih kira-kira? Ustaz? ya, ya memang harus dilatih, ya. Tetapi untuk melatih juga kita perlu ilmu, ya, sehingga latihan yang baik itu yang didasari oleh ilmu yang baik. Kalau kita ke kolam renang langsung nyebur gitu kan, kucuprak tidak jelas gerakannya seperti apa, ya itu tadi, saya mah tidak perlu guru, ya, tidak perlu motivator. Yang penting saya punya kemauan, ya saya belajar renang sendiri, ya nggak bisa gitu. Banyak terjun dari Terbayang terjun dari pesawat, ya, tidak pernah dilatih dulu gitu kan, dibekali mentalnya gitu. Karena dalam hidup ini kita punya banyak aspek yang harus dilatih. Ada aspek kognitif, ya, kita cara berpikir kita karena kita punya akal. Ada aspek hati yang harus kita bersihkan, ya. Dan ada aspek hawa nafsu, itu motivasi nafsu kita yang harus kita kendalikan, kita tahan. Nah, itu semua kita perlu guru, perlu motivasi, perlu motivator. Tentu pelatih sepak bola tidak selalu lebih baik daripada pemainnya. Tapi kenapa pemainnya masih nurut, disuruh ini, disuruh itu oleh pelatihnya? Karena pelatih itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Nah, itulah kelebihan kita punya coach, kita punya guru, kita punya motivator, karena mereka bisa melihat apa dari sudut pandang yang tidak bisa kita lihat. Karena sudut pandang kita terbatas. Ketika dilihat oleh orang yang lebih luas sudut pandangnya, dia bisa memberikan saran-saran motivasi yang baik buat kita sehingga kita menjadi lebih baik. Coba kalau sepak bola nggak ada pelatihnya, ya pemain main aja masing-masing, itu sulit untuk kita bisa jadi juara. Pelatih meskipun satu, ya, dan dia kadang nendang bola juga nggak mahir, tapi bisa membuat tim itu menjadi baik. Maka fokusnya jangan pada orang lain, fokusnya adalah pada perubahan diri kita sendiri. Kalau itu baik buat kita, kita ambil, ya, dan yang akan merasakan manfaatnya tentu kita, gitu. Seringkali kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa bersyukur? Yang pertama, kita harus memahami bahwa hidup itu tidak selalu sesuai apa yang kita inginkan, ya. Bahkan lebih banyak yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita punya keinginan, Allah punya kehendak. Dan yang pasti terjadi adalah kehendak Allah.
Maka kalau segala sesuatu tidak cocok dengan apa yang kita inginkan, biasa saja. Karena memang begitulah fitrahnya kehidupan. Ya. Oleh karena itu, maka yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur kepada Allah atas apa yang kita terima. Apa itu cocok atau tidak cocok, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena syukur itu ibadah. Syukur itu ibadah dan kita yang akan mendapatkan manfaat dari syukur yang kita lakukan, syukur yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, kita akan ditambah nikmatnya. Kalau kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat sangat pedih. Ya itu saja, kita beribadah kepada Allah dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau cocok, mau tidak cocok, kita sudah siap mentalnya. Karena kalau kita mengunci atas apa-apa yang cocok saja, maka kita akan banyak sakit hati dalam hidup ini gitu. Akan banyak stres gitu kan. Tapi kalau kita membuka ruang, oh, kita sudah siap. Tidak selalu apa yang kita inginkan itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan, maka di situ kita akan lebih tenang. Paling tidak tenang itu 50% menyelesaikan masalah gitu. Ketimbang kita kemudian menggerutu, panik, mengeluh seperti itu. Nah, itu malah menjadikan masalah baru gitu kan, membuat masalah baru bukan menyelesaikan masalah. Ya, oleh karena itu mental kita memang harus siap dengan sesuatu yang tidak cocok dengan apa yang kita inginkan. Sampai baca. Karena saya sempat menyinggung ya, seringkali kita itu tidak sadar tentang nikmat yang sebenarnya sudah kita miliki. Seringkali sadarnya itu saya hilang. Betul, Banyak orang yang tidak sadar di saat misalnya nikmat tangan, tapi saat tangannya sakit saja sudah mulai merasakan berbagai sangat penting. Dan air mata ya, kalau itu nggak ada, seringkali kita pikirkan apakah bagian dari cara kita eh, meningkatkan kebukaan bersyukur. betul, Kita harus meningkatkan kesadaran betul, terhadap nikmat yang kita miliki. betul. Jadi saya pakai contohnya saat implementasi syukur dalam bisnis. Ya, disitulah syukur itu terkait dengan kesadaran kita. Artinya ketika kita sedang diberikan nikmat besar, kita mesti sadar pada saat itu nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan harus kita syukuri. Jangan sampai kita bersyukur nunggu nikmatnya dicabut dulu, baru kita eh, merasakan nikmat itu ketika tidak hadir gitu ya. Ada seorang suami meninggal, kemudian setelah meninggal itu sebelum dimakamkan orang-orang di sekitarnya itu diminta untuk memberikan eh, pandangan tentang almarhum. Maka seperti biasa, ada yang menyampaikan kebaikannya, oh dia tuh orangnya baik, disiplin, ramah, dan sebagainya macam-macam. Ya. Yang menarik istrinya kemudian ke depan. Istrinya menyampaikan, tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan kelebihan daripada mayit ini, suami saya yang sudah meninggal. Izinkan saya menyampaikan satu kekurangannya untuk diketahui oleh Bapak Ibu. Katanya begitu. Dia menyampaikan suami saya itu, Bapak Ibu, kalau malam hari tidurnya ngorok dan ngoroknya tuh keras luar biasa katanya gitu ya. Dan saking kerasnya dia ngorok sampai kalau ngorok tuh bisa sampai terbangun seperti itu. Dan saya sangat benci, tidak suka dari sejak saya nikah setelah tahu suami saya ini ngorok. Setiap tidur tuh saya pasti menggerutu, ya. Tapi gimana? Suami tiap hari seperti itu. Sampai satu waktu ketika suami saya diponis kanker stadium 4. Barulah di situ Allah merubah diri saya. Yang tadinya saya tidak suka dengan suara ngorok suami saya. Hari ini saya merindukan suara itu. Kenapa? Karena ketika suara itu hadir, itu tandanya suami saya masih hidup, masih sehat. Dan hari ini ketika suami saya dikuburkan, saya lebih merindukan lagi suara-suara yang sebelumnya saya benci. Gitu. Nah ini
kesadaran. Tapi sudah terlambat, ya, sudah terlambat. Artinya boleh jadi pada sesuatu yang kita tidak sukai, itu ada hikmah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan gitu. Oleh karena itu, kita syukur yang ada sekarang, tidak perlu berpikir apa yang belum terjadi ya. Hatta itu pun belum cocok dengan keinginan kita. Anak kita pengennya soleh 100%, tapi masih ada nakal-nakalnya. Ya syukurilah. Ya karena namanya juga anak-anak, ngerepotin orang tua. Ya namanya juga anak-anak. Nanti ada masanya kita akan merindukan suara-suara anak yang datang ke orang tuanya, terus minta minta perhatian dan sebagainya. Nanti kalau dia sudah SMP, boro-boro dia datang ke kita, kita datang ke dia, dia menghindar. Karena dia sudah punya teman gitu. Dan masa itu tidak bisa kita ulang. Oleh karena itu, syukur itu terkait dengan kesadaran. Nikmat yang masih ada, yang sedang ada, kita syukuri. Karena kalau kita bersyukur dengan yang ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat itu di kemudian hari. Nah, itu barangkali ya, karena kita itu kadang-kadang tidak ngeh, tidak sadar dengan nikmat itu kecuali setelah dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bersyukur itu gara-gara nikmatnya sudah diambil ya. Sebelum nikmat itu diambil, kita bersyukur supaya nikmatnya bertambah atau tidak berkurang gitu. Eh, Wah, ini sering-sering kan bentuk pikiran. Kepikiran. Pikiran yang bentuk pikiran kan hanya yang negatifnya saja. Betul, Termasuk orang di sekitar, cuaca, betul. kondisi ekonomi, politik, dan sebagainya. Seringkali yang kepikirannya yang negatifnya aja. Betul, Korupsi itu betul, betul. terus ingin bertanya nih, bagaimana cara implementasi praktisnya bersyukur dalam sebuah bisnis atau perusahaan apa sih yang paling dinaksir? Ya, yang pertama bersyukur sebelum memulai bisnis. Bersyukurnya apa? Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat untuk memiliki niat usaha, itu ya, niat usaha. Dan ini disampaikan kepada Allah. Maka ketika kita buka usaha, kita sudah mulai bersyukur di situ, ya, eh, atas nikmat ini. Yang kedua, selama menjalankan usaha itu kita harus terus-menerus setiap mendapatkan nikmat, paling tidak ya ada tiga caranya. Pertama, sering-sering mengucapkan pujian kepada Allah. Karena semua ini titipan Allah. Hari ini ada laporan datang ke kita nih, saldo rekening pendapatan sekian, pengeluaran sekian, surplus sekian. Alhamdulillah. Itu harus selalu terucap. Jadi seorang pengusaha yang sering mengucapkan pujian kepada Allah, maka dia orang yang paling banyak bersyukur. Yang kedua, yang ketiga, selama proses berjalannya bisnis, ya, hasil apapun, kita bersyukur dengan cara selain dengan lisan adalah dengan memberikan harta ya hasil daripada nikmat itu untuk taat di jalan Allah. Ya, caranya bagaimana? Ya karyawannya suruh ngaji, karyawannya suruh jadi karyawan yang soleh, ya kan? Suruh baca Quran di kantornya, ya. Semakin mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya semakin kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Tapi begitu kita dapat omset besar, bukannya kita ingat Allah, mendekat Allah, malah kita jalan-jalan kemana gitu kan, bahkan ke tempat maksiat ya. Nauzubillahi min dzalik. Kan ada yang begitu kan. Ketika mereka dapat nikmat, bukannya ingat Allah, bahkan mereka ajak makan-makan, bahkan ada yang sampai ke night club gitu ya. Untuk apa? Untuk pesta gitu. Pesta menikmati hasil usaha. Nah, ini kan kufur terhadap nikmat Allah. Nah, yang ketiga, cara bersyukurnya adalah banyak-banyak bersyukur kepada orang yang menjadi jalan datangnya nikmat. Karena kata Nabi, man lam yashkurun nas, lam yashkur, man la yashkurun nas, la yashkurullah. Siapa yang nggak bisa berterima kasih pada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka cara bersyukur kepada Allah itu banyak berterima kasih kepada orang yang menjadi jalan usaha kita bisa berkembang. Kalau ada yang bantu modal,
ingat kebaikannya, terima kasih. Tiap ketemu ucapkan terima kasih, ya kan? Kalau bisa kita balas dengan yang sama. Kalau nggak bisa balas dengan yang sama, kita doakan, ya. Kalau kita nggak bisa mendoakan kebaikan, minimal jangan berbuat keburukan kepadanya, gitu ya. Nah, ini cara kita bersyukur di dalam bisnis. Dan kalau ini kita lakukan, semakin omset kita bertambah, semakin kita soleh, semakin karyawan kita soleh, maka semua akan jadi kebaikan dan menjadi timbangan amal nanti di akhirat. Nah, itulah rizki yang paling besar yang Allah berikan, yaitu Allah berikan surga dari hasil usahanya, dari hasil syukurnya di dalam dia berbisnis di dunia, gitu ya. Ya karena uang makan titipan, ya, dan sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syukur itu mah pilihan kita, ibadah gitu kan. Kalau bersyukur kita dapat pahala kebaikan, kalau kufur kita dapat azab. Nah, kira-kira seperti itu. Tadi saya menyinggung tentang berterima kasih kepada orang-orang yang uh, bahkan bukan dalam bisnis. Hmm. Nah, mungkin di sana Karyawan, investor, betul. vendor. Vendor, betul. Tapi kebanyakan orang itu mereka hanya berpikir sebatas transaksional. Iya. Kalau karyawan, ya jelas saja mereka menjadi saya gaji. Vendor, ya jelas saja dia memberikan produk saya. Ya, investor, saya akan membagi hasil sama mereka. Hmm. Apa itu pemikiran yang kurang tepat? Betul. Karena apa yang kita dapatkan itu bukan dari apa yang kita minta. Apa yang kita dapatkan itu dari apa yang kita berikan. More you give, more you get. Kalau kita banyak memberi, kita akan banyak mendapatkan gitu sunatullahnya. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam. Tapi kalau kita ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jamaah, jawabannya beda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya nggak minta dijawab, kok dia ngasih? Ya, karena kita ngasih, maka dia ngasih. Tapi yang kedua, kalau kita ngasih sepotong, kita dapat sepotong. Kalau kita ngasihnya penuh, kita dapat penuh. Artinya, kalau kita pandai bersyukur kepada manusia, sebenarnya mereka juga kita tidak ucapkan terima kasih juga tidak ada salah. Tapi semakin kita memberi kepada mereka, semakin mereka pun akan banyak memberi kepada kita. Kata itu sunatullah gitu. Artinya orang yang mendapatkan pelayanan dari kita berupa rasa syukur kita kepada mereka, tentu mereka pun merasa bahagia ya. Dan itu membuat mereka loyal kepada kita. Makanya salah satu customer kita itu bukan hanya orang yang beli produk kita, ya, tapi customer kita itu ya karyawan kita itu customer kita. Bagaimana mereka nyaman gitu kan, merasa dihargai. Karena setiap orang itu kan di kepalanya tertulis, tolong hargai saya, kan gitu. Maka kalau kita bisa menghargai mereka, mereka kan loyal kepada kita. Begitu pula vendor, begitu pula para investor. Orang yang banyak mengucapkan terima kasih itu disukai, disukai ya. Tapi kalau orang yang tidak tahu terima kasih, maka dia tidak disukai oleh orang lain. Ya, ini sudah sunatullah dari Allah. Lakukan saja. Kita akan melihat hasilnya. Ya, kalau kita banyak berterima kasih, bahkan kata Umar, barang siapa yang tahu keutamaan mengucapkan jazakallahu khairan, ya, maka tentu mereka akan berlomba-lomba untuk memperbanyak ucapan ini ketika mereka mendapatkan nikmat dari orang lain. Artinya lebih bagus lagi ucapan terima kasih itu bukan atur nuhun, terima kasih ya atau makasih gitu. Tapi kalau seorang muslim dia harus mengucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih ya, jazakallahu khairan. Dengan mengucapkan jazakallahu khairan, orang yang kita ucapkan terima kasih dia senang, kita dapat pahala. Nah, kalau hanya berterima kasih, mungkin pahalanya ada ya, tapi dengan jazakallah kata Umar, pahalanya itu makin besar sehingga orang akan berlomba-lomba dengan mengucapkan kalimat ini. Gitu. Saya pernah dapat istilah Ustaz. Karena kita itu juga harus rajin mensyukuri pengeluaran kita. Saat kita bayar produk, syukuri. Kalau perlu
lihat ininya bukti transaksinya, alhamdulillah saya sudah bayar. Saat kita bayar gaji karyawan, kita syukuri juga. Saat kita bayar listrik, bayar dan sebagainya, syukuri. Bagaimana nih menurut Ustaz? Iya, ketika kita mengeluarkan sesuatu, itu pada hakikatnya adalah eh, harta itu kan milik Allah. Artinya ada hak orang lain atas harta kita. Makanya ada zakat ya yang wajib, ada sedekah yang sunnah, ya kan? Nah, pengeluaran-pengeluaran ini pada hakikatnya adalah salah satu cara kita memberi rizki kepada orang lain, menjadi jalan rizki kepada orang lain. Barang siapa yang memberikan kemudahan saja, maaf, menyingkirkan satu duri di jalan aja, ya, nah, itu sudah dapat pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi menjadi jalan rizki bagi orang lain. Tentu ini harus kita syukuri. Ya, ini kebaikan. Gara-gara usaha kita, kita bungkusnya pakai plastik. Ada tukang plastik yang dapat rizki dari kita. Kita sisihkan sebagian harta kita kepada mereka. Kita kemudian ngebungkus setelah di plastik, masukin ke box. Ada tukang kertas yang dapat rizki dari kita. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang punya haknya masing-masing, dan kita tidak perlu iri, tidak perlu dengki, karena semua sudah punya eh, porsinya masing-masing. Lah kalau kita semuanya dikerjakan sendiri, justru kita kerepotan. Jangankan untuk kertas ya, untuk sampainya satu piring nasi saja, kita butuh beribu-ribu orang yang bekerja untuk itu ya. Kita perlu nasi. Nasi itu kan dari sawah. Yang ngerjain sawah itu di mana ya? Kemudian mereka bawa, mereka olah, dibawa ke pasar. Itu prosesnya panjang. Kita mah tinggal beli di pasar 25.000 atau 15.000 1 kilo, sampailah di rumah kita. Tapi banyak kontribusi orang yang sudah menjadi jalan sampainya satu piring nasi ini kepada kita. Makanya betul, apapun kita perlu syukuri ketika kita melakukan pengeluaran. Jangan menganggap itu sebagai sebuah cost, ya, tetapi ini adalah bagian daripada cara kita berbagi dengan orang lain. Insya Allah. Oke, baik. Ustaz. Pasti kalau orang yang bersyukur itu akan memiliki yang sesuai dengan keutamaan, ya, Ustaz. Betul, betul. Mungkin saya ingin bertanya, apa saja sih keutamaan orang yang bersyukur, kemudian juga dikaitkan bagi para pengusaha. Ya, yang pertama yang jelas, orang yang bersyukur itu Allah janjikan bertambah nikmatnya. Jadi kalau kita bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang, Allah akan tambah. Bersyukur dengan 10, Allah tambah jadi 20. Bersyukur 20, Allah tambah jadi 40. Itu janji Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi jangan hanya memikirkan hanya dengan cara akal kita. Gimana nih supaya omset kita naik ya? Oke, itu kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar ibadah kita kepada Allah. Tapi kembali lagi, hidup tidak selalu sesuai keinginan. Makanya gunakan strategi mengetuk pintu keinginan Allah. Kehendak Allah itu diketuk dengan cara kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah tidak punya pilihan kecuali memenuhi janjinya, yaitu menambahkan kebaikan dan rizki kepada kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bersyukur itu dia akan mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya jazillahu syakirin. Dan Allah akan bukan hanya menambahkan rizkinya, tapi menambahkan ganjaran yang berlipat-lipat. Gitu. Jadi artinya ketika kita bersyukur, sudah rizkinya ditambah, pahalanya juga tidak satu. Pahalanya itu berlipat-lipat. Fasaya jazillahu syakirin. Yang ketiga, orang-orang yang bersyukur itu dia akan dihindarkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika kita semakin banyak bersyukur, maka semakin jauh kita dari api neraka, ya. Semakin jauh dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semakin jauh dari bala dan musibah yang mungkin sebelumnya akan datang kepada kita karena kita bersyukur ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi, ya. Dan yang terakhir, orang-orang yang pandai bersyukur itu Allah ridho kepadanya karena kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Allah sudah ridho, ya selesai sudah.
apalagi yang kita perlukan. Kan kita butuh ridho Allah ya. Ridho Allah itu atas orang-orang yang bersyukur gitu. Nah, oleh karena itu para pengusaha ya, para pebisnis, latih diri kita untuk pandai bersyukur dengan nikmat sekecil apapun ya. Caranya gunakan hartanya di jalan Allah, sedekahkan sebagiannya untuk orang lain ya. Saya punya almarhum ibu mertua itu, kalau dia parkir kendaraan mobil itu tidak pernah memberikan uang parkir kurang dari 5.000. Padahal itu parkir biasanya dikasih kalau nggak 2.000 ya 1.000, kadang-kadang ya 2.000. Ini minimal 5.000. Kalau lagi banyak itu 10.000 dikasih gitu. Tahu tidak apa yang terjadi ketika kita ngasih bentuk rasa syukur kita kepada tukang parkir itu, uang yang tidak biasa dia dapatkan, itu eh, doa-doa dari tukang parkir itu mengalir dari lisannya. Atur nuhun ibu, sing lancar rizkina, sing sehat. Itu keluar semua itu doa-doanya. Kalau kasih 1.000 nggak keluar itu doanya ya. Tapi ketika kita memberikan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, maka kita akan mendapatkan lebih ya. Bahkan doanya itu bisa jadi bisa mengganti uang yang keluar ya 10.000 itu berkali-kali lipat lebih banyak. Ya hanya kadang kita sempit berpikirnya hanya dengan apa yang kita miliki ya, dan kita khawatir kehilangan, padahal harta itu semua milik Allah, suka-suka Allah kapan diambil, kapan diberikan, kapan ditambah, kapan dikurangi. Oleh karena itu maka ya kita harus fahami ya manfaat syukur ini dan latih di dalam kehidupan kita, khususnya para pengusaha. Ya jadilah pengusaha yang dermawan, yang eh, bersyukur kepada Allah dengan memberikan nikmat ini agar orang lain juga bisa merasakan nikmat yang sama. Kira-kira begitu. Banyak yang cerita seperti ini. Sebenarnya saya di syukur, apalagi di Al-Quran jelas. Ya. Cuma seringkali kita tuh lupa, Ustaz. Lupa bersyukur. Gitu. Dapat nikmat malah yang dipikirkan itu untuk apa ya? Gitu. Dapat uang untuk apa ya? Gitu. Iya. Malah sekarang kadang juga di sempat singgung juga seringkali kita tidak sadar kalau kita itu banyak nikmat yang kita miliki. Nah, artinya ada dua penyakit, lupa dan tidak sadar ya kesadaran ini. Jadi bagaimana nih kiat-kiatnya supaya kita itu tidak lupa dan selalu sadar akan nikmat sehingga kita menjadi suka bersyukur. Bagaimana sih? Ya. Yang pertama, kita juga harus bersyukur ketika kita bisa bersyukur gitu. Ya, jadi syukurnya kita pun kita syukuri gitu. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat kita terus ingat. Yang kedua, agar kita tidak lupa harus dilatih. Kenapa kita lupa? Karena jarang sholat jenazah. Itu harus diingetin lagi sebelum sholat jenazah kan. Sholat apalagi gerhana, ya apalagi sholat gerhana ya. Bahkan makmum begitu mau sholat aja masih, "Ih, gimana sih saya lupa lagi." Kenapa? Karena jarang ya. Tapi kalau semakin sering, semakin mudah kita ingat. Oleh karena itu, syukur ini semakin sering dilatih, maka semakin terbiasa. Ya, artinya kita mahir itu dari hasil latihan. Yang ketiga, kita doa ya pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang yang pandai bersyukur. Ya Allah, jadikan kami hambamu yang pandai bersyukur ketika nikmat bertabur, pandai bersabar ketika Engkau berikan ujian kepada kami. Ya, maka orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka insya Allah dia akan dengan doa-doanya itu Allah ingatkan. Ya, kayak kalau habis makan atau habis ini puasa ya, kalau buka puasa kan ada doa yang sering diucapkan tuh Allahumma laka sumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu ya. Ya Allah, eh, laka sumtu ya, untukmu aku berpuasa, wabika amantu, dan kepadamu kami beriman, wa ala rizkika aftartu, dan kami bersyukur karena rizki darimu kami bisa berbuka puasa. Nah, ini kan doa yang bagus ya, meskipun ini dalilnya doif ya, tidak ada, tetapi doa ini bisa diamalkan karena isinya bagus gitu ya, seperti itu. Oke, baik Ustaz. Ustaz tentang tahu konsep yang disebut dengan law of attraction. Ya, Ya, saya
lumayan banyak baca buku tentang law of attraction. Bahkan ada buku yang ditulis oleh pengarang yang sama dengan The Secret. Judulnya tuh kalau nggak salah tentang bersyukur. Dan satu buku itu tentang bersyukur. Dan sementara yang kita tahu banyak penulis law of attraction itu ya orang yang bukan muslim. Ya. Nah, dan mereka juga banyak cerita bagaimana dasarnya kekuatan syukur kata mereka. Sudah banyak yang membuktikannya kalau bersyukur. Kalau saya lihat cara-cara mereka bersyukur ya mirip-mirip lah. Nah, pertanyaan yang sering kali menggelitik itu, kok bisa ya orang yang artinya tidak beriman kepada Allah pun mendapatkan balasan dari syukurnya? Iya. Bagaimana sih? Karena sunatullah itu boleh jadi berlaku untuk semua yang melakukan itu. Ya, orang yang berikhtiar Allah berikan rizkinya. Karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Ar-Rahman itu maha pengasih. Pengasih kepada siapa? Kepada seluruh ciptaannya. Jangankan manusia yang kufur, yang apa namanya, yang beriman, ya. Hewan saja, tumbuhan saja oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rizkinya, ya kan? Tapi Allah pun Ar-Rahim. Ar-Rahim itu Allah memberikan eh, penyayang khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ada sunatullah yang berlaku ketika kita bersyukur dengan kita menjadikan apa yang kita miliki ini bermanfaat untuk orang lain, ya. Artinya orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain dia akan mendapatkan balasan. Hanya untuk orang-orang kafir itu balasannya hanya di dunia saja, ya. Hanya di dunia saja sunatullahnya berlaku. Tapi dia tidak menjadi amal soleh yang kemudian memberatkan timbangan di akhirat. Gitu. Kenapa? Karena dia melakukan satu dosa yang lebih besar daripada kebaikan yang dia lakukan itu. Apa dosa itu? Dosa syirik dan kufur kepada Allah. Oleh karena itu, kalau dosa syirik dan kufur ini kemudian dia tobati, dia kemudian kembali kepada Islam. Islam itu kan berarti kembali kepada agama fitrah, agama Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan. Maka semua kebaikan tadi yang nilainya nol itu akan menjadi kebaikan yang bernilai besar karena dia sudah beriman kepada Allah. Itu sehingga eh, apa yang mereka dapatkan itu karena rahmannya Allah Subhanahu wa taala dan itu sunatullah yang Allah berikan. Tapi kan ketika Allah memberikan ada dua kemungkinan. Satu, Allah memberi dengan ridhonya. Dua, Allah memberi tanpa ridho. Ya kan? Izin tapi tidak diridhoi. Kan ada yang diizinkan nggak diridhoi ya. Ya saya izinkanlah tapi ya sebenarnya hati nggak ridho. Kan ada yang begitu kan. Nah, orang-orang kafir itu Allah berikan. Allah izinkan untuk dapat rizki, tapi dia tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang bersyukur dan dia beriman kepada Allah, maka kata Allah yardohu bika, ya Allah ridho kepadanya. Ya, seperti itu. Itulah bedanya kita orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Kita dapat ridhonya, orang-orang kafir hanya dapat rizki dan izinnya, gitu. Seperti itu. Oke, baik luar biasa. Saya cukup banyak kita sosial selain syukur ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal Amin. ya, Insya Allah. sebagai modal yang lebih besar dibandingkan dengan modal uang maksudnya. Betul, syukur itu. Mudah-mudahan saya juga para pemirsa bisa mengimplementasikannya menjadi hamba yang bersyukur ya, hamdan syukur. Alhamdulillah. Syukur. Nah, sebagai penutup mungkin saya akan minta pada Ustadz untuk memberikan kesimpulan dari apa yang sudah dibahas selama kurang lebih udah 1 jam nih Ustadz. Ya, Mangga sudah. saudaraku sekalian, kita seringkali melupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika nikmat itu hilang dari diri kita. Oleh karena itu, maka latihlah syukur ketika kita sedang lapang agar Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita ya cara bersyukur dengan memberikan kesempitan. Ada seseorang yang sedang bekerja di lantai 2
dia manggil-manggil orang yang ada di lantai 1, tapi nggak nengok-nengok. Maka dia lempar dengan kerikil, dia tetap bekerja, hanya nengok ke bawah, tak ke atas. Dilempar dengan batu biasa, dia hanya berhenti sebentar, kemudian dia sibuk lagi dengan pekerjaannya. Maka dilempar dengan balok kayu, begitu dilempar balok kayu baru dia nengadah ke atas. Nah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala kadang diberikan ujian-ujian kecil agar kita bersyukur kepada Allah. Kita dibuat kesulitan-kesulitan kecil agar kita bersyukur kepada Allah. Jangan sampai nunggu Allah berikan kesulitan yang besar, barulah kita merasakan nikmat itu. Apalagi kalau sampai Allah hilangkan sama sekali kenikmatan itu, barulah kita merasa rasa syukur itu penting bagi kita. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita jadi orang yang pandai bersyukur dari yang kecil. Bersyukur hari ini bukan eh, bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi syukur yang akan membuat kita bahagia, insya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Bisa sudah mendapat, sudah bisa, sudah mendapatkan banyak ilmu yang diberikan sama Ustaz, dan mudah-mudahan memberikan manfaat, membuat bisnis kita lebih sukses ya. Dan implementasinya bukan hanya bisnis saja, Ya. ini untuk semua aspek kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan ini, dan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberikan pahala yang kontinu bagi Ustaz. Insya Allah. Oke, mungkin sampai di sini dulu podcast pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.